Hai kawan-kawan, kemarin kita membahas tentang materi kalian ya. Kalian saya berikan tugas untuk membahas tentang peralatan digitalisasi, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang akan saya sedikit ulang untuk materinya terkait tentang peralatan digitalisasi, yaitu ada 2, scanner dan digital kamera. Di sini nanti akan saya informasikan juga kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai yang sekarang, yaitu scanner ya. Baik, scanner seperti apa scanner? Ini bentuk contohnya sebenarnya banyak sekali untuk model dari scanner khusus untuk naskah ya. Jadi scanner naskah atau scanner untuk bahan-bahan naskah atau manuskrip ini berbeda dengan scan pada umumnya. Mungkin kawan-kawan kalau melihat sendiri seperti apa scan pada umumnya, itu kan dia bentuknya tengkurap ya. Jadi ketika kalian ingin menycan, kertasnya itu ditengkurapkan, kemudian alat scan-nya akan bergerak di bawahnya. Kalau ini kalau naskah dia berbeda, jadi naskahnya terlentangkan, diratakan, kemudian alat scan-nya di atas. Itu untuk scan khusus manuskrip. Jadi ini alat untuk menyekannya, kemudian naskahnya terlentang di sini. Oke, untuk kelebihannya seperti apa scanner? Sebenarnya cukup mahal ya untuk scanner karena harus dipesan khusus, kemudian tidak dijual sembarangan seperti scan pada umumnya. Kelebihannya adalah praktis karena memang ya istilahnya portable ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Untuk scan tersebut tidak memerlukan peralatan yang sangat banyak, jadi cuma satu, ringkas, seperti itu. Nah, itu saja ternyata. Kelebihannya cuma satu, kemudian kekurangannya itu scan tidak bisa menjangkau hingga sela-sela naskah, seperti naskah yang halamannya tebal. Kalau kawan-kawan bayangkan, jadi kalau naskah mungkin isi halamannya itu sekitar 1000 halaman, pasti ada saatnya tengah dari halaman tersebut itu melengkung. Kalau scan, yang pasti tidak bisa posisinya dia yang melengkungnya itu untuk di scan atau di apa istilahnya, di foto lah ya. Jadi kalau scan lebih bagus ketika naskahnya tipis kemudian datar, akan semuanya akan terscan. Tapi kalau ketika kondisinya itu naskahnya tebal, jadi yang pasti posisi melengkungnya itu tidak bisa menjangkau sela-sela tengahnya dari si naskah tersebut. Kemudian lebih lama proses pengambilan dokumen gambar. Mungkin ketika kalian pernah melihat alat scan, pasti dia kan prosesnya untuk menycan cukup lama. Jadi pasti bunyi zzz, seperti itu kan. Itu baru satu lembar dan mungkin membutuhkan waktu sekitar setengah menit atau lebih dari itu. Jadi cukup, kalau seandainya halamannya banyak, mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menycan keseluruhan naskah. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan scan. Kemudian alat yang berikutnya yaitu adalah kamera digital. Bisa dilihat untuk kamera digital, di sini ada naskah yang cukup tebal, yang ternyata memang cocok kalau menggunakan kamera digital. Jadi di sini ada ada 2 kamera, bisa dari sisi mana saja untuk memfotonya. Atau kamera bisa disetting seperti ini kalau memang naskahnya, ya sebenarnya ini naskahnya cukup tipis, tapi dengan posisi seperti ini jadi mengikuti si naskah tersebut, mau tipis mau tebal, yang pasti bisa disetting untuk digitalisasi naskah. Ini kamera digital. Apa saja kelebihannya? Kelebihan naskah bisa menjangkau di sela-sela naskah, itu tadi kelemahan dari alat scan. Kalau kamera digital itu menjadi kelebihannya, bisa menjangkau dan mengikuti naskah itu seperti apa. Jadi kamera digital tinggal mengikuti saja kemauan si naskah, istilahnya kemauan ya. Tapi kalau alat scan ya karena sudah dipesan seperti itu, kaku, ya tidak bisa mengikuti si naskah tersebut. Kemudian proses pengambilan gambar lebih cepat ya. Tadi saya informasikan kalau scan alatnya
ya seperti tadi saya gambarkan seperti itu saja. Tapi kalau kamera digital kan tinggal cekrek cekrek cekrek, dan itu selama ada yang membantu untuk membukakan naskah pasti akan cepat. Setengah menit mungkin bisa beberapa halaman. Tapi ternyata kamera digital ada kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Tidak praktis. Kalau tadi scan kan memang satu alatnya portable dan nggak rempong alat banyak seperti itu, tidak melibatkan banyak alat. Tapi kalau untuk kamera digital tidak praktis, jadi harus menyediakan lampu, kemudian pencahayaan, shutter, dan sebagainya. Mungkin kalau dilihat di gambar ini harus ada lampu, pencahayaan, kemudian ada boxnya seperti ini untuk yang agar bisa disetting. Kemudian butuh tripod, kalau nggak ada tripod nggak bisa, atau mungkin tripod yang seperti ini. Jadi tidak praktis. Itu adalah kekurangannya. Oke, alat-alat digitalisasi naskah apa saja? Yang pertama ada kamera DSLR, ini jenisnya berbeda. Jadi tidak semua kamera bisa untuk digitalisasi naskah. Jadi kalau standarnya untuk digital naskah adalah kamera DSLR seperti ini ya bentuknya. Mungkin kawan-kawan pernah memegang sedang mengoperasikan untuk kamera tersebut. Dan merek Canon. Sebenarnya mereknya bisa Sony, Canon, atau apa ya? Epson ya. Yang kamera yang lainnya, jenis yang lainnya, terserah. Oke, yang berikutnya ada tripod. Ini tripodnya khusus tripod merek Manfrotto ya ini ya, kalau dilihat dari tulisannya. Ini tripodnya tidak sembarang tripod. Jadi kalau tripod standar itu kan 90 derajat ya, seperti ini saja kameranya di sini. Tapi kalau untuk tripod yang jenis kamera digital, dia harus bisa tengkurap. Jadi posisi kameranya bisa mengarah ke bawah. Kalau untuk tripod standar kan pasti mengarahnya ke depan saja, tidak bisa diarahkan ke bawah. Kecuali digantung ya, tapi kalau digantung kan bahaya sekali, bisa jatuh dan sebagainya. Tapi kalau untuk jenis tripod kamera digital, dia bisa ditekuk seperti ini tripodnya, kemudian kameranya jadi mengarahnya ke bawah. Kemudian ada color checker, kaca dan kain hitam. Color checker ini apa? Color checker ini adalah semacam pengecek warna. Jadi tidak sembarang orang mengetahui apa itu color checker. Jadi ketika kita memfoto naskah, biasanya kita melibatkan color checker. Fungsinya adalah pengontrol warna. Istilahnya bukan pengontrol ya, untuk mendeteksi warna. Jadi kita tidak usah menyebut naskah itu warnanya kekuning-kuningan atau keputih-putihan atau ke coklat-coklatan, hitam agak coklat dan sebagainya. Nah, color checker ini sudah ada warnanya sendiri, dan nanti ketika hasil fotonya sudah jadi, untuk fotografer profesional akan membuka aplikasi color checker sesuai dengan mereknya, dan nanti mereka bisa langsung membuka aplikasi tersebut, mencocokkan warna naskah dengan si color checker tersebut. Jadi kalau memang warnanya agak mungkin putih kebiruan, jadi nanti ada nama khususnya, namanya sendiri. Kan nama warna kita hanya beberapa saja yang kita ketahui, sebenarnya ada jenis warna yang lainnya. Oke, yang berikutnya adalah kaca. Fungsinya buat apa kaca? Ada yang tahu? Oke, kalau kaca fungsinya adalah untuk pengepres. Jadi ketika kita lihat gambar, nah ini sebenarnya contoh scanner. Ini yang hampir menutup ini adalah bisa saja kaca. Fungsinya adalah agar posisi naskah itu letter, datar seperti itu, tidak ada lengkungan. Jadi tangan kita tidak usah terlibat di dalam memeratakan naskah, tapi karena sudah ada kaca, jadi lebih gampang untuk memposisikan naskah itu rata atau datar. Yang berikutnya adalah kain hitam. Kain hitam ini adalah alasnya. Jadi alas untuk memfoto naskah itu harus setidaknya berwarna hitam seperti ini ya. Settingannya di hitamnya. Dan kenapa harus hitam? Ya mungkin kawan-kawan sendiri, hitam kan menyerap cahaya ya, tidak memantulkan cahaya. Ya bayangkan saja kalau bawahnya itu warna emas. Pasti nanti hasil fotonya akan sangat berbeda. Seperti itu. Ada kuas ini membersihkan naskah, jadi sebelum difoto bisa dibersihkan debu-debunya. Kemudian masker buat si pemfoto naskah, jadi agar fungsinya ya tidak ada debu yang masuk ke hidung, berbahaya kalau seandainya kalian punya penyakit asma dan sebagainya, pasti ya itu cukup mengganggu. Kemudian ada lampu, ini pencahayaan agar
kontrol cahaya dari memfoto naskah itu seimbang, tidak ada bayang-bayang dan sebagainya. Kemudian ada kabel data, ini untuk mentransfer. Jadi kabel data fungsinya untuk mentransfer hasil foto. Jadi kita tidak perlu menekan shutter dari si kamera tersebut, tapi kita bisa mengontrolnya secara langsung menggunakan laptop. Yang pasti memang harus ada aplikasinya terlebih dahulu di laptop tersebut agar bisa dikontrol atau agar bisa melihat. Pertama adalah posisi naskahnya sudah sesuai atau belum, sudah rata kanan kiri dan sebagainya, kemudian tidak blur dan sebagainya, bisa dilihat di kamera di laptopnya. Itu adalah kabel data. Kemudian ada memory card. Sebenarnya ini tidak begitu berfungsi karena kan memang dari hasil fotonya itu langsung tertransfer di laptop. Tapi memang untuk jaga-jaga, siapa tahu ada kondisi laptopnya bermasalah, jadi untuk data bisa sementara diletakkan di memori kamera atau istilahnya disketnya ya. Kemudian ini card reader untuk membaca dari si memori kamera tersebut. Yang berikutnya ada DVD dan isian metadata. DVD sini kalau seandainya fotonya sudah selesai bisa disimpan di DVD untuk setiap judul naskah. Jadi satu naskah satu DVD. Sebenarnya CDR ya, itu bisa digunakan tergantung dari berapa jumlah atau berapa memori keseluruhan dari si naskah tersebut bisa ditransfer ke sini. Kemudian ada isian metadata, itu fungsinya adalah untuk mendata ya setidaknya deskripsi dari si naskah tersebut, ukurannya berapa, kemudian apa judul naskahnya, kertas yang terbuat dari apa, aksaranya dipakai apa, bahasa yang digunakan apa, dan sebagainya. Itu isian metadata. Setidaknya ketika kita memfoto naskah, kemudian kita berikan kode, dan kode tersebut kita catat untuk mendata identitas dari si naskah tersebut secara terpisah, gitu ya. Kemudian ada komputer dan laptop, seperti kalian lihat. Jadi opsinya dua, kalau tidak komputer atau laptop. Kalau yang bisa dibawa kemana-mana atau portable, yang pasti laptop ya. Untuk jenis laptop sebenarnya oke lah, semua jenis laptop tidak ada masalah, tapi ya mengikuti RAM-nya saja. Jadi kalau RAM-nya tinggi, kemudian apa istilahnya, iOS-nya itu bagus atau tinggi, ya yang pasti akan lancar. Kalau jenis laptop saya, kawan-kawan mungkin pernah lihat, laptop saya ini memang RAM-nya 3, tapi kalau untuk memfoto naskah mungkin sekitar 5 atau 10 hasil foto itu sudah bisa menyebabkan ngehang untuk si naskahnya. Jadi minimal ya mungkin pernah saya informasikan ya, kalau tidak ya ROG ataukah Apple ya untuk laptop, jenis laptopnya. Oke, karena materi sudah selesai, ada tugas individu buat kalian. Ini ada 4 poin. Pertama, carilah satu buah aktivitas digitalisasi naskah di berbagai lembaga. Terserah kalian mau cari di Google, bisa memakai bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Inggrisnya tidak usah dipedulikan bahasanya, yang penting mereka nanti akan tampak slide-slide-nya apa saja cara untuk digitalisasi naskah di lembaga mereka. Nanti kata kunci di YouTube bisa manuskrip digitalization atau manuskrip digital, itu nanti akan keluar untuk yang di lembaga di luar negeri. Kemudian ketika sudah menemukan satu video, coba cek dan coba lihat mereka menggunakan alatnya apa, apakah scanner ataukah apa kamera digital, dan selain itu mereka apa saja yang ada di situ, adakah color checkernya, kemudian alasnya warna hitam dan sebagainya. Dicatat saja sesuai yang tadi saya terangkan. Sorry, suaranya banyak sekali dari luar karena ya siang hari ya. Kemudian ada suara pesawat tadi. Oke, yang berikutnya adalah ketik pada selembar kertas mengenai detail alat yang digunakan, dan jangan lupa mencantumkan link YouTube-nya. Tidak boleh sama ya linknya sama kawan-kawannya. Intinya diskusikan saja link YouTube apa yang digunakan untuk proses tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tulisan dikirimkan via grup WA belajar kita, ya terserah, atau mungkin kalau nyaman di email, paling lambat 23 Maret hari ini jam 4 sore. Itu saja kawan-kawan, saya tunggu untuk tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.